Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada berita cukup menarik yang dikirim oleh sahabat Rumah Pancasila mengenai anggota dari Dinsos di suatu tempat itu memperkosa orang dalam gangguan jiwa. Yang padahal patut kita ketahui, dinas sosial itu sebagai lembaga yang mengayomi khusus dan membina orang dalam gangguan jiwa agar tetap terpelihara harkat dan martabatnya sebagai manusia dan dapat menjalani kehidupan itu lebih baik. Harapannya nanti orang dalam gangguan jiwa ini dapat pulih kembali ke keadaan seperti semula, dan itu tugas dinas sosial untuk merawatnya. Nah, bagaimana kemudian tanggapan Rumah Pancasila terhadap hal ini? Poin yang pertama, ketika suatu negara itu hadir bagi warga negaranya melalui lembaga-lembaganya, misalnya lembaga kepolisian, lembaga TNI, lalu DPR, dan di sini juga ada dinas sosial, itu institusi khusus yang dibentuk negara dalam rangka merawat manusia dan merawat warga negaranya untuk memiliki kualitas kemanusiaan yang cukup baik, agar apa? Dapat bersama-sama membangun kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini. Nah, poin yang kedua, tetapi lembaga-lembaga yang sudah dibentuk atau institusi yang dibentuk oleh negara ini dijalankan oleh manusia. Ingat, dijalankan oleh manusia. Maka setiap manusia yang duduk di dalam suatu instansi negara dapat saja melakukan suatu kesalahan. Tetapi perlu diingat, kesalahan yang seperti apa yang dilakukan itu. Apakah dapat secara wajar kesalahan itu dimaafkan atau itu harus diproses hukum? Nah, persoalannya yang terjadi di sini, orang yang cukup waras akalnya, ya, yang duduk di instansi dinas sosial, yang tugasnya untuk merawat manusia agar kualitasnya menjadi lebih baik lagi, ternyata justru ada oknum di situ yang malah memperkosa orang dalam gangguan jiwa. Bayangkan, di sini kita bisa kita lihat lebih dalam bahwa orang normal itu bisa menjadi lebih gila lagi dari orang gila. Dan itu kenyataannya. Jadi jangan berpikir orang gila di luar itu merugikan kita. Tidak. Yang justru merugikan kita itu banyak adalah orang normal yang dia bisa lebih gila dari orang gila. Jadi itu terjadi. Karena faktanya di sini orang yang cukup akal bisa memperkosa orang yang dalam gangguan jiwa. Bagaimana kalau itu dijadikan contoh di lembaga-lembaga lainnya? Di sini pasti masyarakat akan memberikan kepercayaan yang rendah terhadap dinas sosial. Jadi perlu ada misalnya koreksi. Ini poin yang ketiga ya, perlu ada koreksi terhadap pegawai-pegawai atau untuk masuk di dalam dinas sosial itu harus diperketat lagi. Pengujian jasmani oke. Pengujian spiritual harus ada, pengujian rohani harus ada, semua di situ. Sehingga yang duduk di dalam bangku instansi dinas sosial ini harus tetap menjaga martabatnya, tunduk dalam aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Dan kita harapkan jangan sampai hal-hal seperti ini terulang dan diungkap ke publik, menjadi suatu aib bagi dinas sosial. Ya. Jadi kita sama-sama di dalam suatu demokrasi, ya, poin yang keempat, di dalam suatu demokrasi maka harus ada kontrol sosial. Di sini kontrol sosial adalah masyarakat. Ketika ada yang berbuat salah, maka masyarakat ini bagaikan orang yang di dalam bis, ketika supirnya ngantuk mau belok ke jurang, semua penumpang meneriaki agar kembali ke jalannya lagi. Itulah fungsinya masyarakat mengawasi negara dan orang-orang yang duduk di pemerintahan maupun duduk di instansi negara, agar dia tidak menyeleweng. Begitu menyeleweng, masyarakat langsung mengkritik agar dia
balik kembali ke jalurnya. Itulah fungsinya. Ketika pengawasan atau kontrol sosial itu hidup, maka demokrasi akan berjalan lebih baik. Transparansi akan terjadi. Kepercayaan publik akan kembali. Jadi sahabat Rumah Pancasila, tetap ya harus kita awasi terus ya keberjalanan instansi pemerintahan agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Karena setiap manusia dapat berbuat salah. Oleh sebab itu kita harus menjadi pengawas yang cukup teliti agar mereka tidak gampang berbuat salah oleh karena wewenangnya yang diberikan oleh negara. Itu sahabat Rumah Pancasila. Jadi sama-sama ya kita harus merawat, menjadikan manusia itu sebagai manusia. Lihatlah harkat dan martabatnya sebagai manusia, maka kita akan dapat menjadi manusia yang utuh dan bermakna bagi yang lain. Jangan lupa sahabat Rumah Pancasila tetap terus tonton video Rumah Pancasila yang diupload dalam YouTube, TikTok maupun Instagram. Tetap berbuat baik, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.